Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke, di video kali ini sesuai judul video, langsung saja saya akan membahas keuntungan menjadi distributor atau agen rokok. Nah, kalau misalnya kalian belum tonton video sebelumnya, silahkan kalian bisa klik nama channel ini. Kalian bisa tonton video sebelumnya mengenai pembahasan eh, tentang agen, tentang freelance, dan tentang warung eceran. Nah, di sini saya ingin membahas keuntungan menjadi seorang agen rokok. Nah, yang pertama kali, kalau misalnya kita menjadi sebuah agen atau grosir rokok, keuntungan pertama adalah kita mendapatkan harga yang murah dari distributor pertama. Karena urutan harga itu yang termurah sampai yang tertinggi itu adalah ada harga SSO atau special outlet, harga grosir, harga WS atau semi grosir, harga eceran, dan harga DS atau direct selling atau harga konsumen. Nah, di sini saya ingin membahas keuntungan menjadi SSO atau keuntungan menjadi grosir. Tapi sebelumnya, bagi yang pertama kali ini baru pertama mampir, silakan bantu saya dengan klik tombol subscribe di bawah supaya kalian nggak ketinggalan update dan curhatan saya mengenai dunia usaha, terutama usaha rokok ya guys. Oke, jadi keuntungan yang pertama langsung saja kita mendapatkan harga yang murah untuk dijual ke warung lagi guys. Jadi kan biasanya kalau warung-warung kecil itu belanjanya kan di grosir itu guys. Nah, memang walaupun kita mendapatkan harga murah, tapi kita jualnya pun nggak bisa untung banyak. Kalau grosir itu untungnya itu kecil guys, tapi kalau grosir dia menggunakan hukum kali banyak. Seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, kalau yang namanya dagang atau jual beli, kita untung Rp1 itu udah gede banget guys. Rp1 sasa micin sekali produksi 12 juta piece. 1 kali 12 kali 200 juta piece udah 200 juta. Gimana kalau misalnya untungnya Rp10? Kalau untungnya Rp100 itu udah gede banget guys. Jadi saya tegaskan di sini, kalau misalnya yang namanya jual beli untung kecil nggak masalah, yang penting kali banyak. Oke, jadi yang pertama keuntungan menjadi grosir adalah kita mendapatkan harga yang murah guys. Terus yang kedua, grosir akan lebih banyak mendapatkan program dari distributor. Seperti contohnya kalau misalnya warung kecil beli rokok dari sales motorisnya distributor resmi, dia paling harganya selisihnya 2.000 kadang 3.000 guys. Itu memang harga udah ditentukan sama pihak distributor utama. Nah, kalau di grosir kan otomatis kan warung lebih senang tuh, wah selisihnya 2.000. Nah, otomatis grosir penjualannya juga banyak, untungnya juga banyak. Ya walaupun grosir misalnya ngambil untung per shopnya itu kadang ngambil untung kadang cuma 500, kadang 1.000. Tapi saya bilang sekali lagi itu kali banyak guys. Yang kedua, kita sering mendapatkan program. Programnya misalnya kalau misalnya beli di sales motoris nggak dapat hadiah, kalau beli di grosir kita bisa dapat hadiah. Yang program juga distributornya guys. Misalnya saya menjadi agen rokok Jarum Super. Nah, dari sana misalnya setiap pembelian rokok Jarum Super 1 slop, kita dapat white coffee 1 renteng misalnya guys. Nah, kita bisa sebagai grosir kita bisa mainin tuh guys. Harusnya 1 slop dapat kopi 1 renteng, kita bisa jual ke downline kita atau orang yang sering belanja di grosir kita. Ini kalau misalnya beli 2 slop, kita kasih bonus kopi 1 renteng kayak gitu. Jadi kita masih dapat untung kopi 1 renteng untuk bisa kita jual lagi sebagai keuntungan tambahan. Terus yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan jatah harga lama guys. Nah, rahasia terbesar agen atau grosir itu untungnya bisa gede banget itu kalau misalnya ada kenaikan harga. Karena apa? Karena dari pihak distributor, kalau ada kenaikan harga, untuk warung-warung kecil atau harga sales motoris itu langsung naik seketika itu juga guys. Tapi kalau misalnya grosir itu ada jatah harga lama selama 1 minggu. Misalnya saya ambil contoh rokok Jarum Super.
Misalnya satu slopnya 16.000 atau 160.000 per slop. Warung jualnya biasanya 16.500. Nah, terus ada kenaikan harga 1.000 per bungkusnya guys dari distributor resminya, distributor utama. Otomatis kan modalnya kan sudah 17.000. Nah, kita per slopnya selisih harga kenaikan itu 10.000, kita bisa beli banyak terus kita jual harga lama itu guys. Jadi kita dapat keuntungan 10.000 per slop kali berapa karton. Seperti itu guys kira-kira guys. Ya maaf guys kalau misalnya kata-kata dalam video ini kurang bisa dicerna atau kurang bisa dipahami, kalian bisa klik tombol deskripsi video ini. Di sana sudah saya tuliskan poin-poin penting dalam video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau apa silahkan tulis di kolom komentar, pasti saya balas guys. Terus keuntungan yang keempat, itu tadi poin yang ketiga adalah kita bisa menimbun, ya bukan menimbun, istilahnya kita dapat jatah harga lama guys. Kalau warung-warung eceran nggak dapat. Terus yang keempat, kadang ada kalau misalnya distributor rokok ini guys, kalau kita menjadi grosir rokok kadang ada program bungkus kosong. Nah dari pihak distributor pertama biasanya dia memprogram bungkus kosong dibeli harga per bungkusnya 2.500. Kita bisa beli dari orang 1.000. Kita dapat keuntungan dari situ juga guys. Dan sebenarnya keuntungannya juga masih banyak lagi guys. Ada misalnya ada peminjaman etalase rokok. Terus kadang masih dapat hadiah. Jadi kalau misalnya grosir kita ditarget, seperti yang pernah saya alami itu ada yang namanya program black bonus. Jadi grosir itu ditarget dalam 3 bulan harus bisa menjual 30 karton guys. Keuntungannya kecil sekali. Satu bungkusnya cuma dapat untung 50 rupiah, tapi kali banyak guys, kali banyak. Itu program black bonus. Dan sebenarnya ada program yang terbaru adalah dari rokok Patra itu guys, rokok yang dikeluarkan oleh PT Gudang Garam. Nah dia programnya itu itunya apa namanya, grenjeng atau apa itu, bungkus kosongnya itu laku 2.000. Belum kita dapat untung dari selisih harga. Misalnya dari sana 10.000 kita jual 11.000, itunya laku 2.000. Setiap kita bisa menjual 10 slop dalam 2 minggu itu ada fee 200.000. Masih kadang ada hadiah tambahan seperti pop mie, ada hadiah seperti undian atau hadiah hand sanitizer dan lain sebagainya guys. Itu pokoknya kalau misalnya kalian mau jadi grosir rokok itu untungnya gede banget guys. Sebenarnya nggak harus grosir rokok, grosir semua barang guys. Tapi ya emang itu, kalau misalnya kalian udah pengen terjun menjadi grosir rokok, kalian harus menyiapkan modal yang besar. Itu rumus alamnya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, modal besar untung besar. Ya, kalian harus berani berspekulasi guys. Tapi kalau misalnya modal kalian belum mencukupi untuk menjadi grosir, kalian saya sarankan menjadi freelance dulu atau bisa warung kecil-kecilan dulu guys. Karena semua yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil guys. Oh ya, keuntungan berikutnya tadi belum saya sampaikan, kalau grosir itu kita itu bisa pembayarannya itu tempo. Jadi kita beli rokok 5 karton misalnya 30 juta, itu kita nggak bayar cash, kita bisa bayar tempo. Biasanya itu 3 hari sekali temponya, kalau nggak paling lama 1 minggu sekali itu tempo. Kalau misalnya cash tempo, misalnya kita beli 5 karton harusnya bayar 20 juta misalnya, kita bayar 5 juta dulu, terus sisanya kalau udah rokok itu laku. Terus keuntungannya lagi kalau grosir itu sering mendapat refresh. Refresh itu kalau misalnya sebuah barang di grosir itu udah sebulan nggak laku, itu pasti diambil, diganti produk yang baru atau enggak ditukar sama item yang lain. Itu namanya refresh atau retur, seperti itu guys. Ya mungkin setahu saya cuma itu guys beberapa keuntungan menjadi grosir, dan sebenarnya sih masih ada beberapa mungkin ya yang lupa saya sebutkan. Ya semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bisa bermanfaat untuk kalian, dan bagi kalian yang pengen usaha, saya doakan rezekinya dan kedepannya selalu dilancarkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di video saya selanjutnya akan ada video yang lebih menarik lagi guys. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan
aktifkan loncengnya guys. Oke, akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Thanks for watching, Sales Magic, rajanya jualan.